Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jemaah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan hidayah dan taufiknya untuk selalu duduk dalam majlis ilmu agama. Karena dengannya lah semua kebaikan kita akan mendapatkannya, dan tanpanya kejelekan, keburukan itu akan kita lakukan ketika kita tanpa memiliki ilmu agama. Maka senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya kita taufik dan hidayah untuk menghadiri majlis-majlis ilmu agama. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang pernah terhenti di hampir 2,5 tahun yang lalu, yaitu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua telah mempelajari, bahkan telah membaca, bahkan kita telah memiliki kitab atau bukunya tentang pembahasan sifat atau tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat itu juga di antara pembeda kita dengan salatnya orang-orang yang belum mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidaklah mengapa kita kembali mengulang kembali bacaan atau pelajaran atau pemahaman kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan tentunya pasti kita akan mendapatkan banyak faedah di setiap kita mengulang pelajaran yang telah kita pelajari. Pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini adalah tentang takbiratul intiqal. Sudah kita bahas panjang lebar tentang niat menghadap kiblat, takbiratul ihram, kemudian al-istiftah, kemudian juga al-fatihah, kemudian juga bacaan surah-surah setelah al-fatihah. Kemudian sekarang kita akan bahas takbiratul intiqal. Apa itu takbiratul intiqal? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dia mengatakan, hiya takbiratu fi shalah. Takbiratul intiqal itu adalah takbir-takbir yang ada dalam salat. Ghairu takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi takbir dalam salat itu ada 2. Yang pertama adalah takbiratul ihram yang kita lafazkan di awal kali kita mulai salat. Kemudian setelah itu takbir setelah itu dinamakan dengan takbir intiqal.
Fayadkhulu bidzalika takbiru lirruku', yaitu takbir untuk ruku', walis sujud, takbir untuk sujud, walir rafa' minhuma, kemudian takbir untuk bangkit dari sujud, walil qiyam, kemudian takbir untuk berdiri, minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal. Kemudian definisi yang lain, takbir intiqal itu adalah takbir yang dibaca ketika perpindahan dari rukun ke rukun yang lain. Takbir yang dibaca ketika perpindahan dari rukun ke rukun yang selanjutnya. Takbir. Karenanya lah dikatakan atau dinamakan dengan intiqal. Intaqala itu artinya berpindah. Jadi pindah, takbir yang dibaca ketika kita berpindah dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, hukum takbiratul intiqal. Apa hukumnya? Hampir setiap jamaah gerakan salat itu hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Gerakan-gerakan salat, kemudian bacaan salat itu diperselisihkan oleh para ulama. Dalam hal ini tentunya juga dalam takbiratul intiqal juga diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, pendapat dari jumhur, kebanyakan para ulama dari mazhab al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah. Mereka mengatakan anna takbiratil intiqal sunnatun. Sesungguhnya takbir intiqal itu adalah hukumnya sunnah, walaysat biwajibatin, bukan wajib. Yang wajib hanya takbiratul ihram saja, kata mereka. Selain itu hukumnya sunnah. Dalil mereka dari hadis Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat yang tidak disebut namanya masuk ke masjid, dan Rasulullah SAW pada saat itu sedang duduk. Kemudian datanglah ia mendekati Nabi SAW mengucapkan salam. Rasulullah SAW pun menjawab salam, wa alaikassalam. Nah, jadi di sini laki-laki ini masuk, kemudian sholat, kemudian mengucapkan salam setelah sholat ke Nabi SAW, dan Nabi menjawab salamnya, dan Nabi mengatakan irji' fasalli, ulangi sholatmu. Jadi Nabi SAW tadi memperhatikan sholat orang ini, sahabat ini. Diperhatikan, fa innaka lam tusalli, sungguh engkau seolah-olah belum sholat, kata Nabi SAW. Faraja'a fasalla summa ja'a fasallama faqal. Datang lagi sampai kedua kalinya, ya. Datang lagi selesai sholat, kan diulangi tadi, sholat lagi, disuruh lagi untuk mengulangi sholatnya, ya. Sampai dia penasaran, sahabat ini, alimni ya Rasulullah, ajari aku wahai Rasulullah bagaimana sholat yang tepat itu. Kemudian diajarlah oleh Nabi SAW, dan di sini disebutkan, saya akan langsung baca ininya, syahidnya ya, konteks pembahasan kita. Tsumastaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian hadaplah kiblat, maka bertakbirlah. Nah, di sini Nabi SAW hanya mengajarkan takbiratul ihram saja pada laki-laki ini. Padahal kaidah mengatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan ketika sangat dibutuhkan itu enggak boleh. Ya, ta'khirul bayan
an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan ketika sangat dibutuhkan tidak boleh. Nah, laki-laki ini sangat membutuhkan penjelasan bagaimana sholat yang benar agar tidak disuruh ulang lagi. Nabi SAW hanya mengajarkan takbiratul ihram saja di sini. Setelah itu tidak ada takbir, ya, tidak ada diajarkan takbir yang lain, termasuk takbir intiqal tadi. Nah, nah itu segi pendalilannya di hadis ini. Inilah dalil dari pendapat jumhur ulama bahwasanya takbiratul intiqal itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Pendapat yang kedua, anna takbiratul intiqal wajibatun, hukumnya wajib. Dan ini pendapat dari mazhab Al-Hanabilah, mazhab dari Imam Ahmad, dan juga pendapat dari Imam Ishaq bin Rahuyah dan sebagian ulama Zahiriyah. Dan inilah yang diambil oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, dan yang difatwakan oleh Lajnah Daimah Arab Saudi. Takbiratul intiqal itu hukumnya wajib. Dalilnya juga pakai hadis, jemaah. Ya. Jadi sama-sama pakai hadis. Dan hadisnya sahih semua. Nah. Dan orang-orang yang tidak fokus belajar itu, jemaah, tidak fokus belajar maksudnya di sekolah jenjang berjenjang itu, yang seperti ini pasti akan bingung. Ya. Yang seperti ini, sama-sama hadisnya sahih, mana yang kita ambil? Ya. Dan juga sama-sama pendapat syekh yang kita kenal juga. Masa bisa menyelisih jumhur ulama misalnya? Ya. Dari sini kita bisa pahami, jemaah, mempelajari mazhab itu adalah hanya untuk para ulama, ya, untuk orang-orang yang ingin fokus bagaimana sih cara mengambil pendalilan itu, ya. Makanya mempelajari rumus-rumus di setiap mazhab, ya. Mereka juga punya rumus-rumus, jemaah, bagaimana rumus mereka agar mereka bisa mengambil dalil atau mengambil istimbat faedah dari dalil, ya. Ini juga sebagaimana perkataan Syekh As-Suwair hafizallahu taala dan juga Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizallahu taala. Mereka mengatakan bahwasanya mempelajari mazhab itu adalah untuk orang-orang yang ahli ilmu. Ya, ahli ilmu. Adapun kita orang-orang yang awam yang enggak fokus, ya, kita hanya datang kajian begini saja, ya. Itu enggak ada manfaat. Ya. Adapun orang awam itu mazhabnya adalah mazhab ustadznya. Ya. Orang awam itu adalah mazhab ustadz mereka yang mereka percaya. Nah, jadi itu sekarang diributkan, ya kan, sampai ya seperti itulah peperangan mazhab, ya, sampai ada kitab Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ya. Seperti judul kitab itu bantahan untuk orang-orang yang tidak bermazhab, ya. Jadi seolah beliau mewajibkan mazhab. Allah alam, mungkin maksudnya beliau adalah untuk para ahli ilmu, ya. Dan emang betul, jemaah, kebanyakan pendapat-pendapat, ya, itu tidak akan keluar dari pendapat para ulama yang empat. Ya, pasti akan ada pendapat Ahmad, Syafi'i, kemudian Malik, kemudian Al-Hanafi rahimahumullah ta'ala. Nah, namun ada juga pendapat yang keluar dari empat pendapat ini, ya, empat para ulama ini. Seperti apa contohnya, jemaah? Talak, ya. Seperti talak, misalnya sang suami mengatakan, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu dalam satu majelis. Dia langsung mengatakan tiga perkataan talak kepada istrinya. Ya. Jumhur ulama, empat mazhab mengatakan itu jatuh 3 talak. Ya.
Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dia mengatakan enggak, satu, terhitung satu, dan ini yang tepat, yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nah, kalau kita mengatakan wajib bermazhab, ya, lantas apa mazhab Imam Syafi'i? Ya, dan mereka nggak pernah, ya, mereka nggak pernah untuk mewajibkan mad'unya untuk mengikuti mereka, enggak. Tapi malah mereka mengatakan kalau ada perkataanku yang tidak sesuai dengan sunnah, maka lempar dia ke haid, lempar ke tembok perkataan saya, ambillah sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kemarin adanya nasihat dari ustadz kita Ad-Darini hafizallahu taala, ya, itu untuk menasihati orang-orang yang pelajari mazhab yang toleransinya kebablasan, ya, yang toleransinya kebablasan. Di antaranya adalah mereka belajar mazhab ke ulama, ke ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang akidahnya Asy'ari, ya. Kemudian juga mereka juga, ya, sampai-sampai itu tahu itu hukumnya bid'ah, mereka nggak ingkari, ya. Mereka tidak, bahkan mereka mencari-cari, ya, mencari-cari ada nggak dari kaul Syafi'i, misalnya ke kaul mazhab Syafi'i yang membolehkan itu. Nah, kalau ada berarti ada dukungan saya, gitu, ya. Nah, itu yang dinasihatkan, ya, itu yang tidak diinginkan. Nah, sehingga lari ke taklid. Nah, ya. Jadi pendapat yang kedua, jemaah, mereka mengatakan wajib. Dalilnya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya, imam itu untuk diikuti. Sekarang imam takbiratul intiqal enggak? Iya. Kalau imam enggak takbiratul intiqal, bagaimana kita mau pindah, jemaah? Diam aja, ya. Kita sujud, imam sudah naik enggak takbiratul intiqal, kan sujud terus kita nanti. Nah, maka di sini mereka mengatakan imam itu untuk diikuti, sedangkan, ya, makmum harus mengikuti imam, baik dalam bacaannya atau perbuatannya, ya, gerakannya. Kemudian faiza kabbara fakabbiru. Ketika imam itu takbiratul ihram, maka takbiratul ihramlah, ya. Jadi ketika imam Allahu Akbar selesai langsung kita Allahu Akbar, ya, langsung kita Allahu Akbar. Nah, jadi makmum itu harus nunggu selesai takbiratul ihram imam, ya, baru makmum bertakbiratul ihram. Jangan imam Allah, makmum Allah juga Allah, enggak, ya, kurang tepat, ya. Kemudian wa idza raka'a farka'. Ketika imam ruku, maka ruku'lah. Ketika imam itu sudah sempurna ruku, maka ruku'lah, ya. Ya. Walaupun imam belum takbir intiqal. Ya. Kan di sini disebutkan wa idza raka'a farka'. Kalau imam itu telah ruku, sempurna rukunya, maka ruku'lah walaupun imam belum takbiratul intiqal. Ini yang melihat, yang bisa melihat imam, ya. Makanya shaf yang pertama itu sebagai panutan shaf yang kedua, shaf yang kedua sebagai panutan shaf yang ketiga, terus seperti itu. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak salat, maka dia takbiratul ihram. Tsumma yukabbir hina yarka'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam takbiratul intiqal ketika ruku'. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atau mengucapkan takbiratul intiqal. Sedangkan dalam hadis yang lain, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, kemudian juga di antara dalil pendapat ini, muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Nabi selalu mengamalkan takbiratul intiqal itu sampai beliau meninggal dunia. Enggak pernah ditinggalkan yang namanya takbiratul intiqal itu. Di setiap salatnya, sunnah maupun wajib. Yang ketiga, annahu syi'arul intiqal min rukni ila ruknin akhar. لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة فلا بد من شعار يدل عليه. Setiap ada perpindahan pasti ada zikirnya. Ya. Setiap ada perbuatan pasti akan ada zikirnya dalam salat jemaah. Ya. Misalnya perbuatan kita ingin ruku, itu harus ada zikirnya tentunya. Ya. Yang menjadi syiar ya perbuatan tersebut yaitu takbiratul intiqal. Ini pendalilan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, dalam masalah seperti ini jemaah, ada ulama mengatakan wajib, ada ulama mengatakan sunnah. Nah, di antara ulama memerintahkan kita atau menganjurkan kita untuk keluar dari khilaf ini, caranya adalah melakukannya. Ya. Caranya adalah mengamalkan takbiratul intiqal. Kalau kita amalkan, kalau ada orang mengatakan wajib, kita sudah lakukan. Kalau ada orang mengatakan sunnah, alhamdulillah kita juga melakukannya. Nah, jadi untuk keluar dari khilaf seperti itu, kita amalkan. Nah, namun di sini yang agak lebih kuat jemaah, ya, agak lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu wajib. Takbiratul intiqal itu wajib. Sebagaimana dalil-dalil di atas tadi, ya. Namun juga perkataan jumhur juga jangan kita remehkan. Ya. Sehingga di sini kita amalkan, ya. Kita amalkan dan berkeyakinan lebih dekat dengan kebenaran adalah yang wajib. Yang mengatakan takbiratul intiqal itu wajib. Nah, pemahaman kita tentang hukum ini jemaah, takbiratul intiqal sunnah atau wajib, ini nanti akan berkaitan dengan hukum meninggalkan takbiratul intiqal. Ya, nanti kita akan bahas. Selanjutnya, kapan mengucapkan takbiratul intiqal itu? Ya. Kapan kita ucapkan takbiratul intiqal? Kata Syekh Al-Munajjid hafizallahu taala, al-masyru'u li kulli musallin, yang disyariatkan imam, makmum dan munfarid yang salat sendirian, ay yakuna takbiruhu lirruku' muqarinan li harakatihi. Ya. Untuk imam atau makmum atau untuk yang salat sendirian, takbiratul intiqal itu disyariatkan diucapkan ketika bergerak menuju rukun selanjutnya. Ya, di sela-sela dia bergerak menuju rukun selanjutnya. Fayabda'u takbira hala inhina'i, maka hendaklah takbiratul intiqal itu dimulai ketika turun. Ya, ketika hendak ingin turun. Wa yakhtimuhu qabla an yasila ila haddir ruku'. Kemudian dia sudah menyelesaikan takbiratul intiqal ketika hendak ingin sampai ke ruku atau ke rukun selanjutnya. Ya. Dalilnya tadi yang di atas tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir hina yarka. Takbiratul intiqal ketika ingin ruku. Ya, ketika ingin ruku. Nah. Jadi ini juga yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, anna takbira lirruku yakunu asna'a inhina'ihi ila ruku. Jadi takbiratul intiqal itu diucapkan ketika di tengah-tengah dia turun, ya, untuk ruku atau nanti untuk bangkit atau nanti untuk sujud, ya, di tengah-tengah melakukan rukun tersebut, ya. Kemudian sekarang
Adapun saat mau bangun ke rakaat kedua atau keempat, ini yang 4 rakaat, ya, maka takbir intiqalnya boleh diucapkan saat bangun dari sujud, karena ada duduk istirahat sedikit tuh kan. Nah, boleh dia takbiratul intiqal, ini kan sujud misalnya, Allahu Akbar, duduk, ya kan. Nanti bangun nggak takbiratul intiqal lagi. Nah, itu boleh. Boleh juga diucapkan di saat hendak bangun dari duduk istirahat ke rakaat selanjutnya. Dia sujud, ini sujud misalnya, kemudian ketika dia bangun duduk, dia nggak takbiratul intiqal, duduk sejenak mau bangun itu. Nanti kalau dia bangun untuk rakaat kedua, baru dia takbiratul intiqal. Ya, sungguh bisa dipahami ya. Ini sebenarnya harus dipraktek ini. Ya. Ya. Kalau dulu kami di STDI itu prakteknya di atas meja ini. Ya. Tapi kan nggak enak ya. Nah, sekarang hukum memulai takbir intiqal sebelum bergerak ke rukun selanjutnya, ya, atau hukum menyempurnakannya saat melakukan rukun selanjutnya. Maksudnya gini, dia mengatakan lafaz a itu al, lafaz al masih berdiri, tegak, berdiri tegak. Kemudian menyempurnakannya saat melakukan rukun selanjutnya. Ketika dia ruku sempurna baru bar. Paham maksudnya ya? Nah, itu. Sekarang bagaimana hukumnya? Ya. Ulama yang mengatakan hukum takbiratul intiqal itu wajib. Orang melakukan seperti ini sholatnya batal kalau dia sengaja. Ya, kalau dia sengaja. Kalau lupa dan nggak tahu hukum, itu dimaafkan. Ya. Namun dibantah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita mengatakan batal, ya, fihi masyaqqah 'alan nas. Ya. Ini sangat sulit untuk ditinggalkan yang seperti ini. Ya, sangat sulit untuk ditinggalkan. Pasti akan ada, hampir-hampir akan ada kita melakukan ketika berdiri tegak itu ada lafaz takbiratul intiqal. Ya, namun nggak sempurna kita baca. Sempurnanya nanti ketika mau ruku, ya, Allahu Akbar, nah gitu, ya. Jadi yang tepat di sini sholatnya nggak batal, tapi kurang tepat, ya. Sholatnya nggak batal, tidak batal sholatnya, tapi kurang tepat, tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang selanjutnya hukum meninggalkan takbiratul intiqal. Ya. Hukum meninggalkan takbiratul intiqal. Jika ia tinggalkan dengan sengaja dan tahu hukumnya, maka sholatnya batal. Ya. Ini kalau kita berpendapat itu wajib. Jika dia meninggalkannya karena lupa, maka dia wajib sujud sahwi. Ya, wajib sujud sahwi. Ini kalau kita lupa mengerjakan yang wajib, sujud sahwinya kapan jemaah? Sebelum atau sudah? Hah? Khilaf. Ya, nanti kita bahas ya. Kasih penasaran dulu. Nah, sekarang termasuk dikatakan meninggalkan takbir intiqal. Ini jemaah hati-hati ya ini. Di saat dia memulai mengucapkannya sempurna sebelum bergerak ke rukun selanjutnya. Jadi dia sudah berdiri tegak gini, tegak. Allahu Akbar, baru ruku.
itu termasuk meninggalkan takbiratul intiqal. Ya. Kemudian juga atau memulai mengucapkannya sempurna setelah sampai ke rukun selanjutnya. Ketika dia sudah sempurna ruku, baru mulai Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Ya, itu termasuk meninggalkan takbiratul intiqal. Dan ini bahaya, salat kita terancam batal, ya. Salat kita terancam batal. Nah, kata Syekh Utsaimin di sini, wal gharib, dan yang aneh adalah anna ba'dal a'immah al-juhal, sebagian imam-imam yang jahil, katanya di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ijtihada ijtihadan khati'an, dia berijtihad, berpendapat yang salah. Waqal, dia mengatakan, la ukabbiru hatta asila ila ruku, saya enggak akan bertakbir intiqal sampai saya sempurna ruku. Ya, Allahu Akbar. Nah, gitu. Kenapa? Apa alasan mereka? Li'annani law kabbartu qabla an asila ila ruku la sabaqani al-ma'mumun. Karena saya khawatir, kata dia. Kata imam ini, saya khawatir kalau saya bertakbir intiqal di sela-sela ingin ruku itu, saya khawatir makmum akan mendahului saya. Ya, saya khawatir akan mendahului saya. Makanya mic ini bagus sekarang kan ada 3. Seperti mic yang di Arab Saudi juga kan, imam-imam itu. Ini fungsi mic seperti ini ya gitu, agar takbiratul itu terdengar gitu loh. Di sela-sela kita mau ke rukun selanjutnya. Ya. Nah. Dan ini termasuk ya ijtihad yang jahil murakkab, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa? Jahila wa jahila annahu jahil. Dia nggak tahu dan dia nggak tahu dirinya nggak tahu. Nah, itu. Paham ya? Dia nggak tahu dirinya nggak tahu. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, itu jahil murakkab, ya. Dia nggak tahu dirinya nggak tahu gitu loh. Nah, sekarang, jadi kalau kita sengaja meninggalkan takbiratul intiqal dengan keadaan seperti tadi, ya, maka sholatnya batal, ya, sholatnya batal. Kalau sengaja ini dan tahu hukum, ya. Kalau nggak tahu hukum atau lupa, ya, maka dia wajib sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Dan sujud sahwi ketika kurang melakukan gerakan sholat yang wajib, ya, itu sujudnya adalah apa bahasa Arab kurang, ayo? Naqasa, ya kan? Naqasa. Di sini ada huruf qaf, huruf qaf. Apa bahasa Arab sebelum? Qabla. Sama-sama ada huruf qafnya. Ya, ini rumus dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Biar kita ingat terus. Jadi kalau ada kekurangan wajib dalam sholat, lupa kita lakukan, seperti biasanya tasyahud awal kita lupa, ya, maka nanti sujud sahwinya sebelum sholat, ya. Kalau ada tambahan, bahasa Arabnya zada, ziyadah, ya kan, zada, ya. Di sini ada huruf dal. Bahasa Arab setelah ba'da sama-sama ada huruf dalnya, ya. Jadi kalau ada tambahan rakaat kah atau tambahan apa karena lupa, ya, maka dia sujud sahwinya setelah, ya, setelah salam. Nah, sekarang kalau imam, ya, atau kita sedang sholat sendirian, sholat sunnah misalnya, kita lupa sujud sahwi, ya, kita lupa sujud sahwi, padahal tadi sujud kita yang disyariatkan adalah sebelum salam,
Ya. Sudah berlalu, kita udah pulang. Waduh, lupa sujud sahwi tadi. Apakah kita sujud sahwi di rumah atau balik lagi? Hah? Salatnya batal. Harus diulangi. Ya, sujud sahwi. Itu kalau meninggalkan yang wajib. Yang sujudnya sebelum salam. Kalau sujudnya setelah salam, misalnya imam melakukan lebih, ya, ada yang lebih, misalnya, otomatis itu sujudnya setelah sujud sahwi setelah salam. Tapi imam nggak sujud sahwi, ya, maka di sini sholatnya sah, ya, itu bedanya. Kalau sujud sahwi sebelum salam dia tinggalkan, maka tidak dianggap sholat. Ya. Kalau sujud sahwi setelah salam dia tinggalkan, maka sholatnya sah. Ya. Kita kan banyak di orang-orang umum kan, kita sholat di masjid umum. Ya. Ini masjid khusus. Khusus jamaah pengajian. Nah, jadi kita sholat di masjid umum, itu kan banyak mereka itu jarang sujud sahwi, bahkan nggak tahu ya kan, nggak tahu sujud sahwi. Nah, apakah makmum sujud sendirian? Kalau itu sebelum sujud, sebelum salam dia sujud sahwinya, ya, maka di antara para ulama mengatakan dia sujud sendirian, makmum. Ya, ada juga dia mengatakan nggak perlu sujud, tetap makmum sholatnya sah, imam yang harus ganti sholat. Ya, itulah enaknya makmum. Ya. Nah. Dan masih banyak tentang sujud sahwi ini ya. Nanti masbuk gimana sujud sahwinya masbuk? Ya. Nanti kalau dia masbuk, misalnya masbuk 1 rakaat, 2 rakaat, sedangkan imam nanti sujud sahwi dia setelah salam. Apa ikut salam dulu baru sujud si imam? Ya. Nah, itu aja pembahasan sendiri ya. Nah. Kemudian selanjutnya cara mengucapkan takbiratul intiqal ini, cara mengucapkan melafazkan maksudnya, cara melafazkan takbiratul intiqal ini. Ini sudah kita bahas di awal dulu di takbiratul ihram. Ya. Kalau memanjangkan Allah, ya, itu salatnya tidak sah. Takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, salatnya enggak sah. Karena bisa menjerumuskan dia ke kekufuran. Kenapa? Karena dia bertanya, apakah Allah Maha besar enggak ya? Nah, gitu. Pertanyaan jadinya. Ya, jadi dia ragu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini terjerumus dalam kekufuran. Ya. Yang kedua, kalau huruf ba yang dipanjangkan, Allahu Akbar. Ya. Ini banyak ya, yang azan-azan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Bar, kalau bar itu panjang, beduk. Ya. Allah beduk, Allah beduk. Nah, gitu kan. Masya Allah. Ya. Ini tinjau dari bahasa juga nggak sah sholatnya. Ya, tidak sah azannya, nggak sah sholatnya. Ya, kalau azan nggak sah nggak sholatnya? Ayo, hah? Sah ya, kan nggak ada sangkut pautnya. Ya, apa perlu dibahas ulang lagi azan? Kan sudah dulu. Nah kalau lam yang dibaca panjang, Allahu Akbar. Nah, gitu. Boleh. Ya, boleh. Kata para ulama, namun tidak boleh melebihi 7 alif. Ya. Para ahli qurra, ahli baca Quran itu ahli tajwid, mereka sepakat. Ya. Memanjangkan mat itu enggak boleh melebihi 7 alif. Kalau melebihi itu maka salah. Ya. Ini boleh tapi makruh. Ya. Nah, mereka berdalil tentang bolehnya manjang
Ini selain takbiratul ihram ya. Kita kan bahas takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihram itu harus pendek. Allahu akbar. Lamnya dua harakat saja. Allahu akbar. Ya. Kalau panjang itu pasti was-was itu. Ya. Allah nggak jadi ya kan? Nanti jadinya kalau imam mau ruku. Itulah syaitan. Iya, banyak itu, ya. Jadi kita yang udah mantap takbirnya terganggu. Ya? Aduh, kenapa orang ini? Iya. Nah. Jadi para ulama yang berdalil tentang bolehnya Allah yang dipanjang ketika takbiratul intiqal, itu kan perpindahan itu kan ada yang panjang. Seperti dari i'tidal ke sujud. Itu kan panjang itu. Allahu akbar. Nah, gitu. Panjang ya. Ya. Makanya boleh kata para ulama. Ini mazhab Syafi'iyah dibolehkan. Ya, namun tidak memudaratkan salatnya ya. Tidak menjadikan salat itu tidak sah atau batal. Dua lagi ya. Hukum takbiratul intiqal, makmum masbuk mendapati imam ruku. Nah, ya. Kita mendapati imam ruku, masbuk kita. Imam sudah ruku gini, ya. Dan kita yang masbuk nggak boleh berdehem-dehem. Dehem maksudnya tunggu. Nah, gitu maksudnya. Ya. Bukan, nggak boleh ya. Dan si imam juga nggak boleh dengan sengaja. Tunggu. Kasihan dia. Enggak. Kalau kita udah ada niat untuk bangun, ya bangun. Ya. Nah, ketika kita masbuk dan mendapati imam ruku, boleh kita mencukupkan dengan takbiratul ihram saja. Ya. Tanpa kita takbiratul intiqal lagi untuk ke ruku. Ya. Kalau ada waktu luang, misalnya imam ini baru ruku, kita datang, baru saja ruku, berarti ini ada peluang untuk mengucapkan dua takbir. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal. Ya. Nah, ingat takbiratul ihram yang kita baca ketika mendapati imam ruku itu jamaah, itu harus berdiri tegak. Nggak boleh terburu-buru sambil membungkuk. Kalau kita baca itu sambil membungkuk takbiratul ihram itu nggak sah takbiratul ihram kita. Sehingga sholat kita nggak sah. Harus berdiri tegak baru kita ini. Begitu juga kalau ketika sujud. Imam kita dapati sujud, kita ada dari teman-teman kita juga ya. Mereka langsung sujud tanpa takbir. Nggak boleh itu. Ya. Harus takbiratul intiqal dulu, takbiratul ihram dulu. Ya. Berdiri tegak, Allahu akbar, baru sujud. Mengikuti imam. Begitu seterusnya. Ya. Nah. Kan mereka kebanyakan takbiratul ihramnya itu nanti setelah bangun dari sujud. Untuk apa sujud kalau takbiratul ihramnya nanti, ya kan? Nah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau takbiratul ihram ini kita niatkan juga untuk takbiratul intiqal bersamaan, kita ucapkan satu, tapi kita niatkan dua, ini enggak sah. Ya, tidak sah. Harus kita niatkan takbiratul ihram saja. Ini yang rukun jemaah. Ya, yang rukun. Nah, adapun intiqal tadi wajib. Ya, wajib. Nah, namun kalau kita bisa dua takbir ya, maka itu lebih baik. Itu lebih sempurna. Yang terakhir, hukum mengulang-ulang takbiratul intiqal. Ya. Jadi takbiratul intiqalnya 2 kali dia. Allahu akbar, Allahu akbar.
itu nggak boleh. Ya, kalau dia sengaja mengulang-ulang berarti dia telah menambah. Ya, berarti dia telah menambah yang wajib, maka dia wajib sujud sahwi nanti setelah salam. Ya, kalau dia tambah. Nah, begitu juga dengan sami Allahu liman hamidah jemaah. Kan sami Allahu liman hamidah enggak termasuk takbiratul intiqal. Tapi juga dikiaskan ke situ karena bacaan perpindahan. Ya. Jadi jangan baca sami Allahu liman hamidah ketika sudah berdiri tegak i'tidal jemaah. Berdiri tegak sami Allahu liman hamidah enggak boleh. Berarti dia meninggalkan yang wajib. Ya. Kapan bacanya? Kita mau bangkit itu loh. Ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, gitu. Itu yang sangat sempurna. Ya. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut di pekan depan dengan ruku', ya, dengan ruku'. Ini pembahasan ruku' juga banyak kita lupakan jemaah. Ya, banyak yang belum kita ketahui insyaallah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.